Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadirin muhtaramin, hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini di pertengahan bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, sekaligus di pekan terakhir pada bulan April ini. Kembali Allah memberikan taufiknya, kesempatan kepada kita untuk bisa kembali kita bersua, berada di jamuan Allah, di majelis ilmu yang mudah-mudahan setiap detik waktu kita hadir bermajelis di tempat ini kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan bisa pula bermajelis bersama dengan kekasih tercinta yang kita rindukan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita pada siang hari ini, kajian perdana kita pasca Ramadan. Ya, meskipun sudah di pertengahan bulan Zulqa'dah, ini karena pertemuan pertama mungkin masih layak saya ingin mengucapkan terlebih dahulu tahniah Idul Fitri. Ya, apalagi kue nastar sama rengginang, apalagi rendangnya mungkin masih ada. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Ya, mudah-mudahan kita berharap Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang umur untuk bisa kembali bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tema kita hari ini cukup menarik dan pembahasan yang juga menjadi fenomena, menjadi persoalan yang mungkin bisa dikatakan hampir terjadi ya setiap hari di dalam suatu ikatan rumah tangga, ya, yaitu terkait dengan masalah konflik dalam rumah tangga, yang mana memang konflik dalam rumah tangga ini sebenarnya adalah bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang nggak mungkin bisa kita hindari, teman sekalian. Ya, kalau tidak mau berkonflik, nggak usah nikah gitu aja, Pak. Karena kalau kita memilih pilihan menikah berumah tangga, artinya kita juga harus siap untuk kemudian menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di dalam rumah tangga ini. Ya, sebab ya kita nggak usah bicara dalam konteks luas, Pak, ya. Dua orang saja yang kemudian bertemu dalam satu hal, biasanya kalau membicarakan satu masalah jarang untuk sepakat. Ya, apalagi ini adalah pasangan suami istri yang hampir setiap hari kita berinteraksi dengannya. Ya, maka sesuatu yang wajar kalau terjadi konflik. Tapi yang menjadi masalah itu adalah bagaimana kita kemudian menyelesaikan problem itu untuk tidak menjadi problem yang berkepanjangan. Karena di dalam Islam juga, jemaah sekalian, Allah tidak menghendaki permusuhan yang bersifat lama. Ya, karena itulah di dalam syariat kita, di dalam ajaran Islam sebenarnya cukup banyak ya atau kaya dengan berbagai macam aturan yang itu sifatnya untuk memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat betul-betul dalam tanda kutip ya peduli terhadap urusan rumah tangga. Bahkan jemaah sekalian, bukan Allah Azza wa Jal, di dalam Al-Qur'an itu, Pak, 2 surat terpanjang dalam Al-Qur'an itu ya, ayat-ayat panjangnya itu malah bicara masalah muamalah, yaitu surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Ya, bahkan ada 2 surat An-Nisa, Pak, di dalam Al-Quran, yang mana pembicaraannya lebih dominan tentang urusan rumah tangga. Ya, selama ini mungkin kita mengenal ada surat An-Nisa setelah Al-Baqarah ya. Tapi ada juga, Pak, surat An-Nisa yang lain selain surat An-Nisa setelah Al-Baqarah.
Jadi para ulama Al-Quran itu membagi atau menyebutkan surah An-Nisa dalam Al-Quran ada dua. Pertama ada An-Nisa Al-Kubro, dan yang kedua An-Nisa As-Sugro. Nah, kalau An-Nisa Al-Kubro ya ayat yang cukup panjang. Allah mengawali dengan perintah kita bertakwa dan menyambung hubungan silaturahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan seterusnya. Dan ada satu surat Pak namanya disebut An-Nisa As-Sugro. Surat An-Nisa yang kecil. Surat apa? Ada yang tahu nggak jemaah sekalian? Ini biar jadi bahan kalau nanti tidak semat Ramadan tahun depan. Surat apa? Surat At-Tolak. Jadi nama lain dari surah At-Tolak yang disebutkan dalam juz 28 ya, sebelum surat At-Tahrim, itu disebut juga dengan nama surat An-Nisa As-Sugro. Ya. Dan menariknya, problematika pernikahan yang disebutkan di dalam surat At-Tolak itu yang sampai berujung kepada perceraian walaupun akhirnya kembali dirajut dengan pernikahan, siapa yang menjadi tokohnya Pak? Nabi Muhammad langsung. Nabi Muhammad SAW. Makanya bisa kita katakan jemaah sekalian, Al-Quran sebagai hidayah, hudal linnas ya, sebagai petunjuk bagi kita, sebenarnya bukan hanya menurunkan teori-teori yang itu kemudian bisa menjadi petunjuk bagi kita di dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan kita termasuk rumah tangga. Bahkan Pak, memberikan contoh-contoh kasus yang real terjadi dalam peradaban manusia, dalam kisah-kisah yang di dalamnya banyak berinteraksi antara suami dan istri. Makanya di dalam Al-Quran itu jemaah sekalian, setidaknya ya pola hubungan antara suami istri itu ada 4 sebutkan. Pertama adalah pola hubungan yang suami istrinya ini nggak akur. Dan yang kedua pola suami yang berhubungan tapi akur. Atau gini, pola hubungannya ada 4. Yang pertama adalah pola hubungan suami istri yang dua-duanya beriman, dua-duanya orang soleh. Ya, dan ini kebanyakan adalah pola hubungan suami istri para nabi. Misalnya Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah dan Hajar, Nabi Yakub dengan 4 istrinya, Nabi siapa lagi Pak? Nabi Muhammad sendiri. Nah, itu pola-pola hubungan antara suami istri yang dua-duanya adalah orang soleh. Lalu yang kedua, pola hubungan suami istri yang dua-duanya nggak soleh. Ya, dua-duanya menentang Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu hubungan suami istri antara Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil yang kemudian turun surat Al-Lahab. Ya, dan juga disebutkan wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, jadi ada yang dua-duanya soleh, ada yang dua-duanya nggak soleh. Ada juga ya yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Suaminya soleh Pak, tapi istrinya kafir. Dan disebutkan juga dalam surat At-Tahrim, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu 2 nabi yang mulia, tapi istri-istrinya ingkar kepada kedua nabi tersebut. Dan ada yang kebalikannya juga, istrinya solehah, tapi suaminya nggak soleh, bahkan kafir, bahkan ngaku Tuhan. Yaitu siapa? Fir'aun dan Asiyah binti Muzahim. Nah, jadi seakan-akan kita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pak contoh-contoh kasus gitu ya, yang real terjadi dalam peradaban manusia, dan tinggal kita mengambil sikap mencontoh keteladanan tersebut. Maka dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran itu terdapat ibrah liulil albab, terdapat banyak pelajaran bagi mereka yang berpikir. Ada yang dua-duanya soleh, ada yang dua-duanya kafir, ada yang suaminya soleh, istrinya kafir. Artinya kafir di sini berarti tidak soleh. Ada yang suaminya kafir, istrinya soleh. Tapi biasanya Pak, 4 pola hubungan suami istri ini kadang dijadikan bercandaan oleh sebagian ustaz. Biasanya ibu-ibu ditanya, Bu, ya kalau disuruh milih nih, mau yang dua-duanya soleh atau dua-duanya kafir, atau istrinya soleh, suaminya kafir, atau suaminya kafir, istrinya soleh? Pilih yang mana Bu? Dua-duanya soleh, tapi rupanya semuanya mempraktekkan poligami. Nah, ini jadi masalah. Ya, Nabi Ibrahim poligami nggak? Poligami. Nabi Yakub poligami. Nabi Muhammad poligami. Malah yang tidak sempurna Pak nggak poligami. Nabi Nuh sama istrinya, Nabi Lot sama istrinya, nggak ada dikisahkan poligami. Ya, apalagi siapa? Abu Lahab dan istrinya itu. Nah, jadi milih yang mana? Milih dua-duanya soleh poligami, atau milih dua-duanya soleh tapi nggak poligami? Hah? Saya nanya ibu-ibu nih, kalau nanya bapak-bapak mah nggak usah ditanya.
Nah, jadi sekali lagi ya kita tidak bicara poligaminya lah gitu, tapi bisa dianalisa Pak, silakan aja nanti dianalisa ya. Kenapa kok di dalam Al-Quran yang akur itu malah apa? Malah poligami gitu ya, nanti silakan analisa. Tapi intinya jamaah sekalian, poinnya adalah sekali lagi ya, Al-Quran tidak hanya berbicara tentang teori, tapi juga memberikan contoh keteladanan untuk kita kemudian mengambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Nah sekarang pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana solusi di dalam fikih Islam ketika terjadi konflik antara suami istri? Ini saya mohon maaf nih ya, file yang saya kirim itu Pak rupanya belum dianimasikan gitu ya. Jadi ini dalil-dalilnya masih tertutup ya, hanya poin-poin besarnya saja. Saya agak lupa nih kemarin belum dianimasikan. Nah jadi jamaah sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah pernah membahas terakhir kalau tidak salah saya menyampaikan materi tentang masalah perceraian ya kalau nggak salah ya. Yang kemudian perceraian itu nanti bisa sumbernya suami yang disebut talak atau bisa sumbernya istri yang disebut khulu. Nah sebenarnya yang namanya perceraian itu jamaah sekalian itu merupakan solusi terakhir terjadinya konflik antara suami istri dalam rumah tangga. Tapi perlu dipahami, perceraian itu bukan akhir pernikahan, tapi akhir dalam menyelesaikan konflik. Ya. Maka jangan dipahami secara mutlak kalau yang namanya suami istri bercerai tidak mungkin bisa kembali menikah. Hanya dua kondisi saja yang pernah saya sampaikan bahwa perceraian itu tidak mungkin lagi bisa menikah. Hanya dua kondisi saja. Yang pertama adalah cerai tembilang. Apa cerai tembilang itu Pak? Hah? Cerai mati, ya bahasa lainnya di kamus besar bahasa Indonesia namanya cerai tembilang. Dan yang kedua, kalau antara suami istri itu bercerainya gara-gara tuduhan zina kepada pasangannya, yang nanti kemudian secara hukum Islam dan juga diakui di dalam hukum positif di negeri kita melakukan antara suami istri proses saling melaknat atau li'an. Nah lalu setelah terjadi saling laknat, disitulah kemudian diputuskan pernikahannya dibatalkan dan tidak boleh kembali menikah. Tapi kalau misalnya konflik-konflik biasa gitu ya, atau mungkin masalah ekonomi lah, ataupun masalah mungkin karena ada campur tangan dari keluarganya hingga kemudian terpaksa harus bercerai gitu ya, ataupun masalah lain di luar masalah yang tadi kita sebutkan dua hal ini, maka perceraian itu bisa saja terjadi, tapi jangan dianggap sebagai sebab atau dianggap sebagai perpisahan selamanya. Karena di dalam hukum Islam jemaah sekalian, perceraian itu pada dasarnya bagian dari solusi. Apalagi Bapak sekalian, kalau kita katakan bahwa perceraian itu adalah bentuk kegagalan secara mutlak dalam rumah tangga, sebenarnya secara tidak langsung kita menuduh Nabi Muhammad telah gagal dalam rumah tangganya. Kenapa Pak? Karena ayat yang tadi saya sebutkan di surah At-Tolak itu diawali dengan firman Allah, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad, jika engkau mentalak istrimu. Dan terbukti dalam sejarah Pak, Rasulullah pernah mentalak istrinya. Tetapi kemudian perceraian itu berbuah menjadi solusi untuk mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh istri beliau. Hingga kemudian Nabi merujuknya kembali. Siapa Pak? Istri Rasulullah yang pernah ditalak lalu dirujuk oleh Nabi. Nah ini juga biar jadi bahan cerdas cermat ini. Ada yang tahu nggak siapa? Bahkan yang memerintahkan untuk Nabi rujuk itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Dan sebab turun surat At-Tolak, yaitu Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Jadi Hafsah binti Umar ini pernah ditalak oleh Nabi atas suatu masalah gitu ya. Kemudian turun malaikat Jibril kepada Nabi dan mengatakan, ya Muhammad roji'ha fa innaha sawwamah qawwamah. Wahai Muhammad, rujuklah engkau kepadanya, sesungguhnya Hafsah ini adalah seorang wanita solehah, suka banyak berpuasa dan juga suka sholat malam. Nah, jadi akhirnya Nabi merujuknya hingga kemudian menjadi ummul mukminin sebagaimana yang kita ketahui. Nah, jadi jamaah sekalian bukan Allah SWT. Nah, ini saya langsung langsung menjelaskan yang di akhir ya, karena nanti di antara prosesi penyelesaian konflik di antar rumah tangga itu ujung akhirnya adalah berpotensi terjadi perceraian. Tapi dengan catatan itu adalah solusi terakhir. Jangan malah menjadi solusi pertama. Maksudnya begini Pak, ini kadang gara-gara suami istri berkonflik, ya mungkin ya seorang suami langsung kepikiran apa di kepalanya Pak? Mau cerai aja. Ya nggak kayak gitu, itu solusi terakhir gitu ya. Jangan kepikiran cerai ketika kita berkonflik dengan pasangan kita. Sebagaimana seorang istri juga jangan berpikiran untuk menggugat cerai suaminya ketika dia merasa kecewa terhadap
suaminya. Ada beberapa proses yang Islam anjurkan untuk dijalani sebelum kemudian mengambil pilihan untuk bercerai. Nah, proses inilah jamaah sekalian yang akan kita bahas ya. Pertama, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali merujuk kepada kitab-kitab fikih ya, persoalan konflik di dalam rumah tangga itu secara terminologi para ulama fikih membahasnya dalam dua istilah. Pertama istilah syikok dan yang kedua istilah nusyuz. Syikok dan nusyuz. Nah, hal ini sebagaimana yang juga disebutkan dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa di antaranya 128 Allah mengatakan, atau An-Nisa ayat sebelumnya ya, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Ya, jika ada kekhawatiran terjadinya syikok. Syikok itu artinya konflik antara keduanya, suami istri. Walaupun ayat yang saya baca tadi Pak kemudian menganjurkan untuk dilakukan mediasi lewat pihak ketiga. Ya, tapi siapa yang nanti akan menjadi mediatornya Pak, nanti akan kita bahas. Tapi intinya di dalam Islam konflik itu juga bisa melibatkan pihak ketiga ketika terjadi syikok. Syikok di sini maknanya adalah apa? Konflik. Nah, tapi juga dalam konsep konflik rumah tangga dikenal istilah nusyuz. Nah, ini saya perkenalkan dulu konsepnya dulu Pak. Pertama syikok. Syikok itu dalam arti lain adalah konflik itu sebenarnya ya. Dan itu menjadi istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an. Dan yang kedua istilah nusyuz. Ketika Allah menyebutkan terkait dengan teknik yang hendaknya dilakukan oleh seorang istri, oleh seorang suami ketika mendapati istrinya melakukan suatu pembangkangan. Wa in imra'atan khafat min ba'liha nusyuzan au i'rada. Dan jika seorang istri dikhawatirkan melakukan nusyuz. Nusyuz di sini artinya pembangkangan terhadap hak-hak suami. Tapi para ulama semuanya sepakat Pak, nusyuz ini tidak hanya berlaku pada istri saja, tapi juga berlaku pada suami. Artinya jemaah sekalian, suami yang tidak memenuhi hak istri disebut suami yang melakukan nusyuz, dan istri yang tidak memenuhi hak suami juga disebut sebagai istri yang melakukan nusyuz. Nah, ini jangan kita hanya memahami bahwa nusyuz hanya berlaku untuk istri saja. Jadi nusyuz berlaku bagi suami dan istri sekaligus. Dan kaidahnya adalah ketika salah satu di antara keduanya tidak mau memenuhi kewajibannya. Dalam arti mengabaikan hak-hak dari pasangannya ya. Nah, jadi ini dua istilah atau dua terminologi yang digunakan oleh Al-Qur'an terkait dengan masalah konflik dan penyelesaiannya antara suami istri, yaitu pertama istilah syikok dan yang kedua istilah nusyuz. Nah, ini juga dihafalkan ya, karena bisa jadi materi cerdas cermat nanti Pak. Banyak nih materi cerdas cermatnya banyak kan. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apa itu syikok dan apa sebab-sebabnya? Lalu bagaimana proses atau ketentuan Islam di dalam Al-Qur'an terkait dengan proses untuk penyelesaian syikok antara suami dan istri. Jadi setelah kita mengenal dua terminologi ini, baru kita masuk kepada dua masalahnya. Pertama sebab terjadinya syikok, dan yang kedua penyelesaian atas suatu syikok. Nah, kalau dari sisi sebab jemaah sekalian, di dalam kitab fikih, di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa sebab syikok atau konflik itu bisa kembali kepada tiga sebenarnya. Ya, dikatakan asy-syiqaqu huwa niza' bainaz zaujaini. Syikok itu adalah konflik yang terjadi antara suami istri. Sawaun akana bisababin min ahadi zaujaini au bisababihi ma'an. Bisa karena sebab salah satu di antaranya, di antara suami istri tersebut, atau bisa karena sumber masalahnya pada dua-duanya, artinya pada suami istri sekaligus. Bisa juga berdasarkan sebab faktor eksternal. Jadi artinya jemaah sekalian, bisa kita kembalikan atau bisa kita simpulkan syikok itu sebabnya bisa dua sebenarnya, bisa internal, bisa eksternal. Nah, kalau internal bisa karena memang masalah pada suami istri itu sendiri, bisa juga pada istri saja atau pada suami saja. Ya, nah ini sebab dari aspek internal. Tapi bisa juga Pak, sebab yang kedua itu muncul dari eksternal. Nah, biasanya kalau kita lihat fenomena di masyarakat jemaah sekalian, konflik terjadi antara suami istri itu internal atau eksternal sebab utamanya? Sudah dianalisa? Sudah dibuat sensus belum? Internal atau eksternal ya. Ya memang sih, tapi gini Pak, kalau saya tanya potensi terbesar ya, potensi terbesar terjadinya konflik itu biasanya sebabnya adalah eksternal sebenarnya ya.
eksternal, pihak ketiga, ataupun bahkan bisa jadi bukan dalam konteks yang negatif Pak, misalnya bukan dalam konteks selingkuh dan semacamnya ya, bisa jadi mungkin karena intervensi orang tua atau mertua kepada urusan suami istri misalnya, urusan anak-anaknya, itu bisa menjadi sebab, termasuk yang akhirnya jadi film di negeri kita Pak. Siapa, apa misalnya Pak? Ipar misalnya. Ipar juga bisa menjadi potensi permusuhan, termasuk mertua dan menantu, bahkan jadi film juga. Iya kan, betul kan? Ada selingkuh menantu sama mertua, ada selingkuh dengan ipar, ya, semacamnya gitu ya. Nah, jadi kebanyakan bisa dikatakan adalah eksternal dan potensi besarnya muncul secara eksternal. Ya, tapi kalau internal ya mungkin ada gitu, bahkan mungkin juga banyak gitu ya. Tetapi biasanya ya tidak terlalu berpotensi besar untuk menyebabkan sampai terjadi perceraian. Ya, kalau itu sifatnya internal. Makanya yang ingin saya tegaskan juga begini Pak, ada satu kisah menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pernah ada seorang suami Pak menceraikan istrinya itu dengan alasan yang simpel sekali. Ya, alasannya apa Pak? Alasannya cuma mengatakan inilah uhibbuha. Itu aja. Kalau diterjemahkan Pak artinya adalah alasannya sekarang udah nggak cinta lagi. Itu di zaman Umar pernah ada kasus seperti itu. Jadi ada seorang pedagang ya, seorang pedagang, dia ini menceraikan istrinya dengan alasan seperti itu. Akhirnya istrinya ini Pak mengadu kepada seorang wanita, yang wanita ini menjadi sebab turunnya surat Al-Mujadalah. Nah, siapa? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ini tokoh-tokoh bukan fiktif nih ya, tokoh-tokoh ada di dalam sejarah diabadikan oleh Al-Quran. Jadi wanita ini Pak adalah yang menjadi tempat pengaduan si wanita yang diceraikan ya, bukan yang diceraikan, tapi dia mengadu kepada seorang wanita, seorang sahabat Nabi, yang beliau ini diabadikan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Mujadalah ya, surat surat kedua di juz 28 ya. Betul, bukan surat kedua, surat pertama ya. Kalau surat keduanya kan Mumtahanah. Yaitu ketika Allah mengatakan qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, Allah sudah mendengar, kata Allah dalam ayat ini, Allah mendengar apa yang diadukan oleh seorang wanita kepada engkau wahai Muhammad terkait dengan urusan dirinya dengan suaminya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ada yang tahu Pak siapa nama wanita ini Pak? Siapa? Namanya Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah. Nah, ini banyak informasi penting nih Pak dalam majelis ini. Pada hafalin semua nama-nama penting. Dan kalau penasaran sama siapa orangnya Pak, nanti sabar saja, kita ketemu insyaallah di akhirat. Sama Hafsah, sama Khawlah, sama ya orang-orang yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, jadi Khawlah ini Pak ya, itu menjadi tempat mengadu para wanita di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi wanita yang tadi diceraikan dengan alasan tidak dicintai lagi oleh suaminya gitu, datang kepada Khawlah mengadukan hal tersebut. Akhirnya Khawlah Pak ngadu kepada Khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Padahal saat itu jemaah sekalian, Khalifah Umar lagi sibuk ngomongin dengan para sahabatnya perkara negara. Bayangkan Pak, ya mungkin sekarang lagi ngomongin masalah masalah MBG lah, atau ngomongin masalah Selat Hormuz lah gitu ya. Pokoknya masalah besar lah gitu Pak, masalah internasional gitu ya, atau masalah besar lah gitu. Tiba-tiba diinterupsi, dipotong pembicaraan Khalifah Umar oleh siapa? Khawlah ini tadi. Ya, tiba-tiba Khawlah ini bilang, "Ya Umar, dengarkan apa yang ingin aku sampaikan." Padahal Umar lagi sibuk ngurusin negara Pak. Saat itu Pak, sebagian besar sahabat ada yang mau marah sama Khawlah ini. Ya, karena yang mau diadukan oleh Khawlah ini biasanya urusan rumah tangga. Akhirnya apa kata Umar bin Khattab Pak? Kata Umar bin Khattab, biarkan, dan aku ingin mendengarkan apa yang ia sampaikan. Karena kenapa? Allah saja sampai mendengar apa yang ia adukan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Umar tentu lebih layak untuk mendengarkan apa yang dia ucapkan. Akhirnya kalau ini mengatakan, ini ada seorang pedagang di pasar Madinah, ya, dia menceraikan istrinya gara-gara istrinya ini sudah berumur tua, wajahnya udah keriput, dan mengatakan aku ingin menceraikanmu karena sudah tidak cinta lagi. Nah, disitulah Umar kemudian mendatangi Pak, padahal lagi ngomongin urusan besar tadi Pak ya, berhenti dari urusannya, datang ke pasar tersebut, lalu kemudian menemui laki-laki yang tadi dimaksudkan. Akhirnya Umar mengatakan, kenapa engkau menceraikannya? Lalu dia menyebutkan alasannya karena tidak cinta lagi. Disitulah Umar kemudian mengucapkan satu kalimat Pak, yang kalimat ini hafalkan baik-baik Pak ya. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya terjemahnya nggak apa-apa ya. Kalau nggak hafal bahasa Arabnya Pak, beliau mengatakan,
akullu baitin yubna 'alal hubbi wa aina tadhammum wal muru'ah. Hafal Pak? Akullu baitin yubna 'alal hubbi wa aina tadhammum wal muru'ah. Ya, beliau mengucapkan ini dalam nada seakan bertanya, Pak. Tapi bukan bertanya untuk mencari jawaban, bertanya untuk mengingkari perbuatan si suami ini tadi. Apakah yang namanya rumah tangga harus selalu dibangun atas dasar cinta? Maka di mana kehormatan diri dan kemuliaan seorang manusia di dalam hubungan rumah tangga? Artinya jemaah sekalian, bisa dikatakan ya mungkin Pak, rasa cinta kita kepada pasangan kita itu ya apa? Ya tergerus gitu ya. Tergerus karena rupanya yang bening-bening di kantor lebih banyak gitu kan. Nah, bisa jadi kan yang kaya-kaya di luar sana masih banyak, ngelihat dibandingkan dengan pasangannya kayaknya Pak, kayak antara sumur dengan antara sumur dengan langit gitu perbedaannya gitu. Akhirnya mungkin ada setan menggoda kita, akhirnya membuat rasa cinta kita kepada pasangan kita agak sedikit tergerus. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa rumah tangga tidak selalu dihubungkan lewat jalur cinta, tapi juga di situ ada ibadah, di situ ada kemuliaan, di situ ada kehormatan. Saya sarankan Pak, baca satu novel yang ditulis oleh Kang Abing. Tahu Kang Abing Pak? Siapa nama aslinya itu? Habibur Rahman Shirazi. Nah, judulnya adalah Pudarnya apa ya, lupa saya judulnya Pak. Anda pernah nggak baca? Pudarnya Pesona Cleopatra. Ibu ada yang tahu? Pernah baca novel ini? Hah? Jangan-jangan nggak pernah baca novel ya. Jadi Pudarnya Pesona Cleopatra. Nah, jadi di dalam novelnya ini Pak, beliau ya walaupun fiktif gitu Pak ya, tapi menggambarkan bagaimana rumah tangga pernikahan itu diawali bukan dari cinta. Ya, karena seorang alumni dari Mesir, ya beliau alumni Mesir ya. Beliau alumni Mesir dari Al-Azhar, beliau kemudian ceritanya pulang ke Indonesia. Pas pulang ke Indonesia itu Pak, kemudian dia ini dijodohkan oleh bapaknya dengan seorang wanita desa biasa tapi solehah yang itu tidak menjadi atau tidak sesuai dengan ekspektasinya Pak, karena dia ini laki-laki ini kemudian semacam terkagum-kagum dengan wanita yang ada di Mesir, makanya Cleopatra gitu ya. Nah, jadi akhirnya terbawalah kekaguman itu sampai ke Indonesia, tapi akhirnya ya mau nggak mau dia mentaati orang tuanya menikahi wanita desa tersebut. Pernikahan awal sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun Pak, nggak ada rasa cinta dalam rumah tangga tersebut. Nah, tetapi karena dia tahu bahwa seorang suami punya kewajiban dan tanggung jawab, maka dia tetap menjalankan tanggung jawab dia sebagai seorang suami, meskipun dalam kehidupan yang tidak ada unsur cintanya. Tapi ya namanya novel Pak, ya tetap ada happy endingnya. Nah, ini makanya saya sarankan baca buku ini Pak. Udah paling cuma nggak nyampe 100 halaman novelnya Pak. Ya sekali duduk selesai baca Pak. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian ya, tadi ucapan Umar ini sangat relevan bahwa yang namanya rumah tangga tidak selalu terkait dengan masalah cinta, karena tujuan kita berumah tangga itu adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Tapi sekali lagi Pak, tetap akan ada konflik kalau kita kemudian ya namanya manusia tetap akan ada kekurangan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana proses penyelesaian konflik antara suami istri yang diarahkan oleh Al-Qur'an atau yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Nah, pertama jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ketika kita sebagai suami mendapatkan kepada istri kita Pak sesuatu yang kita khawatirkan berupa pembangkangan, tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, Allah mengatakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusudan aw iradun Allah mengatakan dalam tiga pola hubungan atau dalam 3 pola pendidikan adalah fa'iduhunna. Kemudian yang kedua wahjuruhunna fil madaji, lalu yang ketiga wadribuhun. Ya, yang pertama adalah berikan didikan lewat proses menasehati. Lalu yang kedua dengan melakukan pisah ranjang, dan yang ketiga memukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Nah, ayat ini Pak biasanya dilematis karena dijadikan alasan oleh kalangan feminisme yang ekstrim biasanya Pak untuk menuduh bahwa Islam itu ajaran yang mengajarkan KDRT, karena membolehkan seorang suami untuk memukul istrinya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, tentu bagi kita seorang mukmin, apakah percaya begitu saja dengan penafsiran kelompok yang sudah memberikan stigma buruk terhadap Islam? Nah, tentu tidak ya. Lantas apa yang dimaksud jemaah sekalian?
Nah, di sini saya ingin menyampaikan Pak, konflik rumah tangga itu penyelesaiannya bisa dua-duanya, bisa dari sikap suami, bisa dari sikap istri. Yang pertama, antara suami dan istri, titik yang sama ketika ingin mencari perbaikan atas konflik tersebut adalah sama-sama bisa saling menasehati. Titik yang pertama ini Pak, saling menasehati. Ya, artinya suami bisa menasehati istrinya, istri bisa menasehati suaminya. Kalau untuk suami menasehati istri, dasarnya ayat yang tadi saya bacakan. Tapi kalau untuk istri menasehati suami Pak, walaupun konteks ayatnya adalah bukan ayat yang kita baca, tapi adalah keumuman perintah dalam Al-Quran. Kalau kita mendapati suatu keburukan, maka hendaknya diingatkan dengan lisan atau dengan nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Jadi termasuk hak istri juga memberikan peringatan atau nasihat kepada suami, sebagaimana istri juga bisa diberi nasihat oleh suaminya. Nah, tapi setelah pemberian nasihat, seandainya kemudian tetap tidak akur atau tetap tidak kembali kepada kewajibannya, ya, terlepas siapa yang salah nih Pak ya. Nah, Islam memberikan solusi yang berbeda antara suami dan istri, yaitu khusus untuk suami diberikan proses panjang, yaitu setelah nasihat adalah pisah ranjang, yang kedua adalah memukul. Ya, adapun istri Pak tidak terlalu panjang, dari nasihat langsung mediasi lewat pihak ketiga. Tapi kalau suami dari menasehati tidak langsung mediasi ya, tapi apa? Melewati dulu dua fase apa? Pisah ranjang dan memberikan pukulan, baru kemudian yang keempat adalah mediasi. Nah, kalau wanita atau istri dari nasihat langsung mediasi. Mungkin salah satu hikmahnya Pak, mungkin salah satu hikmahnya yang tadi kita sebutkan di awal, agar suami tidak bermudah-mudahan berpikir tentang cerai karena fasenya panjang. Tapi kalau istri, nah itu bisa langsung mencari mediasi. Artinya kalau mengambil secara letter-like apa yang disebutkan dalam Al-Quran, istri tidak boleh mengambil sikap setelah menasehati seperti suami yang dibolehkan, yaitu melakukan pemisahan ranjang dan juga memberikan pukulan. Ya, misalnya gini, pemisahan ranjang di sini bisa juga bermakna gini jemaah sekalian, memberikan sikap apa ya? Sikap kaku, tidak mau berkomunikasi. Tapi saya mau tanya Pak, kalau seandainya pisah ranjang yang tidur di ruang tamu siapa Pak? Suami apa istri Bu? Nah, ini jangan dipahami juga yang dimaksud pisah ranjang itu tidurnya tetap tidak yang dimaksud pisah ranjang itu bukan berarti tidurnya tidak sekamar. Maksudnya tidak berkomunikasi. Bisa jadi tidurnya tetap di atas satu kasur tapi tidak saling berhadapan. Nah, itu yang dimaksud dengan pisah ranjang. Bukan berarti kemudian suaminya nyuruh istrinya tidur di luar atau istrinya disuruh tidur di luar, enggak. Ya, itu makna dari pisah ranjang. Nah, adapun kalau pemukulan dalam konteks ini jamaah sekalian, pertama fatwa para ulama fikih terkait dengan masalah pemukulan ini kata mereka adalah dorbun ghairu mubarrah. Pemukulan yang tidak menyakiti. Yang kedua adalah pemukulan yang tidak pada wilayah-wilayah vital di tubuh seorang wanita seperti wajah, wilayah vital badannya dan seterusnya. Dan yang ketiga Pak, proses pemukulan dan pisah ranjang ini boleh ditinggalkan. Bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh suami. Kenapa? Karena prakteknya Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan kesalahan pada istrinya, beliau tidak mengamalkan ayat ini. Ya, jadi artinya bukan berarti Pak ini harus dilakukan. Tetapi juga bukan berarti yang tadi saya sebutkan Pak, yang namanya pisah ranjang dan pemukulan ini sampai kemudian menyakiti istri. Nah, walaupun di situ ada konteks KDRT-nya ya dalam tanda kutip, tapi tidak sampai KDRT yang kemudian menyakiti. Dan yang kedua Pak, dua hal ini sebenarnya terkait erat dengan potongan ayat sebelumnya yang mengatakan apa? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Ya, dan wanita-wanita yang solehah, yang mereka ibadahnya terjaga, yang mereka mematuhi suaminya, ketika mendapati di dalam diri mereka terdapat pembangkangan, baru Allah sebutkan nasihati, pisah ranjang dan pukul. Artinya Pak, kalau wanita atau istri itu adalah istri yang solehah, sebenarnya seakan Allah ingin mengatakan nggak perlu sampai pada level pisah ranjang dan memukul, cukup sampai pada level nasihat, mereka itu langsung sadar akan kesalahannya. Dalam arti ayat ini walaupun disebutkan, tapi secara praktek itu tidak akan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang solehah. Dan yang kedua, tadi saya bilang boleh ditinggalkan dan akhirnya mengambil sikap yang sama yang diberikan juga kepada istri, yaitu melakukan
mediasi. Maka ayat berikutnya Allah katakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kemudian khawatir konflik ini terus berlanjut, carilah mediator dari pihak istri dan mediator dari pihak suami. Nah, sekarang kontekstualisasinya Pak, di zaman kita sekarang seperti apa? Siapa yang menjadi mediator itu? Status WA atau ini apa namanya, menyebarkan aib masing-masing di media sosial. Nah, ini juga salah nih kalau ada. Dan yang saya tegaskan Pak, mediator di sini juga jangan melibatkan pihak yang sebenarnya bukan tidak berkompeten Pak ya, tapi tidak punya legalitas untuk menjadi mediator. Meskipun bisa saja kompeten. Contoh misalnya siapa Pak? Ustadz. Nih bahaya nih ya, tadi Ustadz juga manusia Pak. Ya, bisa jadi malah jadi pihak ketiga yang menyebabkan konfliknya semakin besar. Tapi yang saya maksud dengan mediator dalam konteks hari ini Pak adalah pegawai KUA dan pengadilan agama. Jadi kalau ada konflik antara suami istri yang memerlukan mediasi, itu bukan mendatangi semacam ustadz, tapi bisa juga lah misalnya Pak RT dan seterusnya ya, itu sifatnya untuk apa sebagai pengantar awal. Tapi sebenarnya yang paling tepat untuk menjadi mediator itu adalah lembaga KUA. Ya, mereka lah yang kemudian akan menjadi mediator, tapi jangan juga berpikir Pak kalau kita sudah sampai ke KUA itu pasti akan cerai, belum tentu juga. Nah, ini yang juga mungkin kekhawatiran banyak suami istri kalau udah ngomongin KUA biasanya ngomongin cerai, belum tentu juga ya. Saya punya Pak beberapa teman orang beliau kerja sebagai hakim di pengadilan agama, banyak menyelesaikan konflik antara suami istri tidak sampai harus dibawa kepada perceraian karena udah selesai dengan mediasi di ruang KUA tersebut. Dan ruangan itu Pak yang ada di KUA itu juga memberikan semacam keseriusan antara suami istri untuk mencari solusi ya. Tapi kalau misalnya datang ke rumah ustadz lah, apalagi kalau misalnya gini Pak, tidak datang dua-duanya, istrinya aja yang konsultasi sama seorang ustadz misalnya Pak, suaminya nggak diikut sertakan, tambah masalah gitu. Hah? Datang misalnya ke Pak Ustadz Supriyadi gitu kan. Nah, walaupun di sini tokoh agamanya jangan, bahaya gitu ya. Kalau mau datang ke Ustadz, datang dua-duanya gitu. Tapi kalau memang betul-betul mediator yang legal, bahkan punya legalitas resmi dari negara adalah ke KUA. Nah, terakhir, kalau lewat mediasi juga tidak bisa dilakukan, barulah pilihan terakhirnya melakukan perceraian. Nah, cerai ini jemaah sekalian bisa datangnya dari suami namanya talak, bisa datang dari istri namanya khulu. Nah, pertanyaannya kita tutup di sini Pak. Apa beda antara talak dan khulu? Ya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini hanya sebagai bentuk solusi. Karena nanti gini jemaah sekalian, setelah mereka diputuskan bercerai, mau dia wujudnya talak atau khulu, masih mungkin nggak mereka berumah tangga kembali? Ada kan? Konsepnya disebut rujuk. Tapi bedanya begini Pak. Kalau talak itu pertama datang dari suami, kalau khulu datang dari istri, gugatan istri. Dan mayoritas ulama berpendapat mau talak atau khulu ada masa iddah bagi seorang istri berapa lama? Walaupun segini berapa? 3 bulan? Bukan 3 bulan. Tergantung kondisi istrinya. Ya, kalau perceraian terjadi istrinya dalam kondisi hamil berarti sampai melahirkan. Kalau perceraian terjadi istrinya masih ada mens yang rutin keluar walaupun dalam kondisi suci misalnya ya, maka 3 kali suci. Dan kalau sudah tidak mens lagi atau sudah menopause sebanyak 3 bulan. Nah, masa iddah ini jemaah sekalian, inilah sebenarnya adalah momen di mana suami istri itu kemudian melakukan introspeksi setelah perceraian terjadi. Dan di antara kesalahan masyarakat kita Pak, setelah putusan cerai itu datang, turun dari pemerintah misalnya ya, dan masa iddah ditetapkan anggaplah 3 kali suci, biasanya Pak, suami istri ini tinggal serumah atau sudah pisah. Ini kesalahan besarnya Pak. Ini kesalahan besarnya. Kenapa? Karena selama masa iddah anggaplah 3 kali suci ini, mereka tetap harus tinggal serumah. Istri tetap mendapatkan hak nafkah, dan suami punya hak untuk bisa rujuk. Lah kalau selama masa iddah mereka sudah pisah rumah Pak, lah bagaimana suami bisa rujuk? Ya, karena bisa jadi cerai sih cerai, lalu masa iddah terjadi Pak, rupanya 3 bulan masa iddah itu hujan terus setiap malam. Akhirnya ya alhamdulillah bisa rujuk gitu. Nah, disitulah Allah mengatakan asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi pada hal yang kita tidak senangi itu ada kebaikan dari
Allah SWT. Nah, tapi kalau sudah pisah rumah Pak, lagi mana mau rujuk coba? Ya. Nah, jadi sekali lagi 3 bulan atau bukan 3 bulan, 3 kali masa suci itu tadi adalah momen di mana suami istri introspeksi dan memungkinkan mereka bisa kembali rujuk. Dan kalau mereka kemudian kembali rujuk Pak, nah sekarang perbedaannya lagi yang kedua antara khulu dan talak. Kalau talak rujuknya tidak ada syarat apapun, cukup apa? Gimana Pak cara rujuk? Ada yang pernah praktek nggak cara rujuk di sini? Ada. Cara rujuk ini kalau dalam madzhab Syafi'i Pak harus dengan lisan. Aku rujuk kepadamu. Madzhab Syafi'i ya. Tapi ini kadang mungkin kalau bagi seorang laki-laki agak berat Pak, karena ego. Ya, ngucapin kata rujuk itu berat Pak. Tapi kalau dalam madzhab Hanafi, rujuk tidak mesti pakai ucapan, boleh pakai perbuatan. Pegang tangan istrinya, masuk kamar, dah selesai. Itu disebut rujuk. Wajib terima. Kalau itu talak ya. Kalau itu talak dari suami, wanita tidak boleh menolak keinginan suaminya untuk rujuk. Karena itu hak suami. Tapi kalau cerai ini adalah gugatan istri atau khulu, nah ini suami tidak bisa merujuk istrinya kecuali melakukan nikah ulang dan istrinya mau kembali dinikahi. Harus nikah ulang. Tapi nikah ulang ini tidak mesti menunggu iddah selesai. Ya, putusan cerai gara-gara gugatan istri misalnya di pagi hari, siangnya suaminya datang ke istrinya melamar, sorenya nikah lagi, sah nggak apa-apa. Dan bedanya lagi kalau talak ada talak 1, talak 2, talak 3. Artinya kalau talak datang dari suami lalu suami kemudian rujuk masih tersisa 2 talak. Ya, tapi kalau khulu atau gugatan cerai dari istri, ketika sudah terjadi khulu lalu kemudian dinikahi kembali Pak, nggak ada khulu 1, khulu 2, khulu 3. Maka status pernikahannya seperti apa? Seperti baru kembali. Artinya tidak berlaku yang namanya fase-fase talak 3 tadi. Nah, itu perbedaan antara gugatan cerai dan atau antara khulu dan talak. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, ini adalah solusi terakhir, bukan untuk memutuskan pernikahan secara selama-lamanya, tetapi menjadi fase untuk bisa mengambil introspeksi waktu. Dan biasanya Pak, kalau kemudian jarang ketemu itu biasanya ya bisa saja muncul kembali rasa rindu, rasa cinta dan semacamnya. Makanya pinternya iblis dan setan itu apa Pak? Pinternya iblis dan setan itu Pak, sebelum nikah dibuat ketika sudah ada rasa cinta misalnya Pak, sebelum nikah dibuat akur, pas nikah dibuat sering konflik, setelah cerai Pak nggak rujuk tapi akur. Banyak nggak begitu Pak? Oh tuh banyak gitu. Nah, itulah hebatnya setan Pak, di luar ikatan pernikahan dibuat nggak ada masalah, tapi saat ikatan pernikahan sering dibuat menjadi konflik. Tapi itulah ujian Allah untuk kita ketika berumah tangga, dan kalau niatnya lillahi ta'ala insya Allah nggak ada masalah ya. Baik, ini mungkin jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi perceraian bisa saja menjadi solusi, tetapi itu bukan penutup akhir segala-galanya setelah melalui proses yang panjang tadi. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada yang mau tanya, saya kembalikan waktu. Ada yang mau tanya? Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau hulu itu udah suami harus wajib menerima atau dia boleh nolak? Saya nggak tahu hulu. Yang kedua, kalau istri membuka HP suami secara diam-diam atau kebalikannya, apakah itu termasuk tajasus? Tajasus, memata-matai. Ya. Oke, baik. Ini bukan lagi HP yang dibuka, dompetnya juga. Sama imaninya Pak, sama imani sama e-walletnya. Atau malah mungkin sidik jarinya dibuat ininya istilahnya Pak, dia dipalsukan gitu ya. Baik, itu gini Pak. Pertama, kalau istri menggugat cerai atau melakukan khulu ya, pada dasarnya sih suami boleh saja menolak khulu tersebut. Artinya tidak harus memberikan persetujuan. Tetapi jemaah sekalian, kalau misalnya suami kemudian tidak memberikan persetujuan, bukan berarti khulu itu kemudian menjadi tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena nanti khulu ini bisa diajukan ke pengadilan. Disitulah kemudian pengadilan bisa memaksa suaminya menjatuhkan talak. Nah,
Nah, jadi dalam arti gini, kalau suaminya digugat cerai oleh istrinya, mungkin belum di pengadilan Pak ya, maka suami bisa saja menolak, dan dalam hal ini istri punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah ya udah tidak melanjutkan ke pengadilan, atau pilihan yang kedua melanjutkan ke pengadilan. Nah itu. Jadi sekali lagi artinya bisa menolak, tapi tetap bisa intervensi dari pengadilan agama. Ya, kalau misalnya diundang untuk hadir dalam mediasi di pengadilan agama nggak mau datang, ya tetap nanti bisa diambil sikap oleh pengadilan agama untuk diteruskan atau tidak perceraian itu. Ya. Kalau misalnya sampai talak nih, dipanggil suaminya nggak datang, akhirnya pengadilan boleh nggak memutuskan talak 3? Kalau talak 3 tidak, tetap talak 1 gitu. Tapi bisa saja. Nah, tapi bukan talak namanya, nanti disebut tafrik namanya. Istilahnya adalah tafrik. Tapi itu jatuhnya nanti seperti gugatan cerai, di mana setelah pengadilan memutuskan pernikahannya dibatalkan, tetap tidak dalam hal ini suami tidak bisa rujuk. Kalau suami kemudian mau rujuk dalam tanda kutip, maka harus nikah ulang. Ya, yang namanya nikah ulang itu berarti apa? Harus ada ijab qabul baru, harus mendatangkan 2 saksi, dan yang paling penting harus bawa mahar yang baru. Dan biasanya kalau mahar yang baru Pak, setelah perceraian nilainya masih sama nggak dengan mahar yang lama? Nah, yang sebelumnya seperangkat alat sholat, kira-kira untuk pernikahan berikutnya apa maharnya? Apa Bu kira-kira Bu? Ya terserah. Pasti biasanya lebih mahal pasti Pak, saya yakin itu ya. Nah itulah kemudian seorang suami jangan bermudah-mudahan. Baik, nah kemudian kalau yang kedua, bolehkah ya kita sebagai pasangan itu membuka HP pasangan kita gitu ya, dan seterusnya. Ya sebenarnya ini kalau dari sisi boleh atau tidak boleh jamaah sekalian, ini terkait dengan uruf sebenarnya, masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, berinteraksilah dengan pasanganmu itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini artinya bukan hanya baik ya, tapi itu menurut budaya dan tradisi yang berlaku. Kalau seandainya jamaah sekalian kita merasa biasa-biasa saja sebagai seorang suami melihat HP istrinya atau HP istri melihat suaminya, apalagi kalau secara langsung istrinya bilang gitu, Mas ini istilahnya Pak? Pola untuk buka HP saya silakan, diberitahukan secara langsung, dan begitu juga pasangannya. Ya berarti hukum asalnya bukan tajasus. Artinya boleh-boleh saja. Termasuk mungkin dikasih tahu passwordnya apa ya. Dan ini saya katakan begini Pak, ada kasus dalam masalah waris sebenarnya Pak ya. Saya pernah ketemu kasus dalam bab waris, suami istri itu tidak tahu password pasangannya dari rekening pasangannya Pak. Ya, tidak tahu passwordnya atau tidak tahu kalau di m-banking ya, tidak tahu pinnya dan semacamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pasangannya meninggal Pak, kesulitan untuk mencairkan uang di bank dari rekening almarhum suami atau istrinya. Kesulitan ya, karena harus mendatangkan bukti meninggal lah, macam-macam lah gitu ya. Lalu bukti sebagai suami istri, kakak dan seterusnya, akhirnya agak sulit. Nah akhirnya saya bilang ya udah kasih tahu aja sebelum masih hidup passwordnya, tinggal diambil tinggal transfer dari rekening suami yang meninggal misalnya kepada rekening istri. Nah, jadi artinya kita juga jangan terlalu curiga sama pasangan kita gitu ya. Boleh-boleh saja itu dilakukan gitu ya. Toh nanti kalau misalnya istri kita kemudian kalau memang punya hubungan yang baik, insya Allah kan akan ngomong juga kan. Sebagaimana kalau kita membiarkan dompet kita kemudian di mana, kalau dia perlu apa-apa ya tinggal ngambil saja, insya Allah dia akan menyampaikan. Jadi intinya sekali lagi adalah bagaimana hubungan ini terjalin dengan baik dan mengikuti budaya atau tradisi yang ada. Tapi seandainya jemaah sekalian kita punya privasi sendiri, ya. Nah, kalau kita punya privasi sendiri, hukum asalnya kalau suami melarang atau istri melarang, hukum asalnya nggak boleh. Tapi yang dikhawatirkan Pak, privasi dan larangan ini tadi berpotensi menimbulkan waswas syaiton. Akhirnya syaitan membisikkan kepada suami istri tadi itu, lihat tuh ada sesuatu yang dirahasiakan, jangan-jangan dan jangan-jangan. Nah, itu yang jadi masalah negatifnya gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya dikategorikan tajasus atau tidak itu tergantung keinginan siapa? Suami istri itu sendiri. Tapi kalau menurut saya Pak, sesuatu yang ideal lebih baik kita tidak usah terlalu banyak menyimpan rahasia-rahasia seperti itu. Ya, jadi ya selama kita merasa nggak bersalah, nggak usah khawatir ada sesuatu di HP kita dilihat sama istri kita kan? Betul nggak Bu? Hah? Nah itu jadi masalahnya. Ya begitu ya.
Kecuali kalau ada rahasia yang sifatnya penting banget, misalnya kebetulan suaminya intel misalnya gitu kan, nah itu mungkin ada rahasia negara yang harus disembunyikan, ya itu silakan aja. Baik, begitu Pak. Waalaikumsalam. Baik, masih ada? Cukup? Itu Ibu, kayaknya mau nanya. Itu siapa? Siap. Bisa dari pertanyaan, zaman sekarang ini kan biasanya kalau dalam rumah tangga itu ya banyak kan saya tahu hal di RT biasanya PRT. Perempuan itu biasanya udah memproduksi di medsos atau cerita sama teman-temannya itu kira-kira nasihat apa buat kita? Teman mohon maaf ini kalau ada mau duluan kalau udah terlewat silakan kalau misalnya ini supaya ada hadis begini Pak, tapi ini konteksnya hubungan seksual ya. Ada hadis Nabi itu yang mengatakan saya lupa teks hadis ini, tapi kurang lebih hadisnya begini. Manusia yang paling buruk dalam pandangan Allah, manusia Pak yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah suami atau istri yang di malam hari mereka melakukan hubungan seksual, tapi kemudian di siang harinya mereka menceritakan apa yang mereka lakukan itu kepada orang lain. Ya, walaupun bisa jadi konteksnya itu bukan untuk menyebarkan aib. Ya, bisa jadi konteksnya Pak bukan untuk menyebarkan aib. Artinya mungkin membanggakan diri, oh begini suaminya, begini istrinya, tapi itu terkait dengan urusan pribadi antara suami istri. Itu saja Rasulullah katakan sebagai manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana Pak kalau yang disebarkan itu adalah apa? Aibnya. Artinya dalam urusan pribadi suami istri saja, sesuatu yang disebarkan itu bukan masuk kategori aib, itu dipandang buruk oleh Rasulullah SAW, apalagi itu sesuatu yang merupakan aib dari pasangannya. Ya jelas itu adalah sesuatu yang lebih buruk lagi gitu ya. Nah maka dalam konteks ini sekecewa apapun kita kepada pasangan kita, ya udah itu dipendam saja sebagai urusan pribadi, atau kalaupun ingin dilampiaskan ya dijadikan sebagai mencari solusi kepada orang yang dianggap bisa memberikan solusi gitu. Jadi bukan untuk diumbar, untuk disebar, dipasang status di WA lah, atau apalagi di status-status media sosial yang bisa setiap orang membacanya. Nah ini jelas bukan sikap yang bijak atau bukan sikap yang baik dari seorang suami atau istri. Termasuk dalam hal ini jemaah sekalian, ini juga saya ingin ingatkan ya, sekecewa apapun seorang suami kepada istri atau istri kepada suami, jangan ditampakkan kekecewaan itu kepada anak, karena secara tidak langsung ingin mendidik anaknya untuk durhaka kepada orang tuanya. Ya, seorang suami misalnya waliyadzubillah ya, misalnya Bu, mohon maafnya, misalnya suami selingkuh. Ya, ada pelakor misalnya mendekati suaminya sampai terjadi perselingkuhan. Nah, lalu kemudian istrinya menuntut cerai dan biasanya anaknya ikut siapa? Ibunya. Nggak boleh seorang ibu kemudian mengajarkan anaknya, "Tuh nak, lihat bapakmu yang suka selingkuh." Nggak boleh. Karena secara tidak langsung anak ini diajarkan untuk durhaka kepada bapaknya. Nah, kalau itu terjadi, siapa yang ikut berdosa ketika anaknya durhaka kepada bapaknya? Ya ibunya. Nah, jadi maka dalam hal ini sekali lagi ya, sekecewa apapun kita kepada pasangan kita, tetap harus menjaga etika seorang muslim untuk tidak boleh menyebarkan aib seseorang, apalagi itu pasangan kita sendiri, dan jangan sampai menjadi sebab kemudian orang yang harusnya berbakti kepada pasangan kita itu malah durhaka. Nah seperti itu. Ya inilah zaman media sosial, harus hati-hati. Itu malah istri bagi nanti di belakang ada sebuah lansia atau teman-teman setelah tutup akan ambil di depan, semoga dicukupkan untuk doa khotbah majlis. Subhanallah. Mohon maaf apabila berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.